Kalau lu di sini udah sering denger yang namanya investasi dan lu baru mau mulai investasi tapi masih bingung karena denger banyak banget ada yang ngomongin saham lah, kripto lah, deposito dan lain-lain. Ini gue jelasin rangkumannya dari yang paling gampang sampai yang paling susah. Yang pertama itu investasi yang tergampang adalah deposito. Ini basic banget, lu taruh duit lu di bank konvensional, misalkan bank BCA, Mandiri. Terus setiap tahun lu dapat return sekitar 2,5% sebelum pajak. Ya, basically lu tidurin duit lu, bank olah-olah duit lu kemana-mana, terus lu dapat bunga dari uang yang lu taruh di sana. Biasanya dikunci, bisa 6 bulan sampai setahun, tergantung perjanjian lu dengan bank tersebut. Tapi kalau sekarang good news-nya ada bank digital, mereka tuh kasih bunganya lebih tinggi dan biasa tuh bisa lebih pendek durasinya, ada yang dari 14 hari, 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Dan biasanya kalau deposito di bank konvensional, kalau lu mau cairkan, misalnya lu taruh 100 juta nih, janji dapat setahun kan 2 juta tuh. Kalau lu cairkan sebelum itu, biasanya lu bisa kena penalti. Tapi kalau bank digital sekarang good news-nya tuh udah gak kena penalti. Next ada yang namanya reksadana pasar uang atau disebut juga RDPU. Ini tuh sebenarnya lu taruh duit lu ke manajer investasi, mereka sebarin ke deposito sama ke obligasi. Jadi gampang banget juga. Dan kalau RDPU ini sebenarnya orang suka buat taruh dana darurat, soalnya bisa mulai dari 100.000 juga sekarang untuk investasi RDPU di aplikasi-aplikasi kayak di Bibit dan sebagainya juga udah gampang banget. Dia tuh returnnya sekitar 4-6% per tahun. Dan dia tuh bebas pajak. Kalau tadi deposito kan start dari 2% ya. Start dari 2% sampai 6% sekarang kalau yang bank digital. Kalau RDPU tuh dari 4-6% dan sekarang udah banyak yang bisa cair instan juga. Berikutnya ada reksadana obligasi. Kalau ini tuh returnnya tuh lumayan. Kalau lagi bagus bisa sampai 9-10%. Tapi kalau lagi jelek juga mungkin ya 4%-an. Jadi tergantung suku bunga. Kalau suku bunganya turun sama suku bunga lain, efeknya tuh ke reksadana obligasi tadi. Kalau ini biasa tuh isinya tuh campuran obligasi sekunder yang banyak ada di pasaran, manajer investasi tadi sebarin duit lu tuh misalkan ke 10 jenis obligasi. Berikutnya ada emas. Kalau ini sih sebenarnya returnnya tuh 15-20% per tahun kalau di average-nya tuh 20-30 ke belakang. Tapi kalau lu tanya gampang atau enggak, ya sebenarnya ini paling gampang sih. Lu tinggal beli, taruh di berangkas, tidur. Tapi susahnya ini, kenapa gue bilang lebih susah dari ini? Karena nggak pasti naik. Kalau misalkan lu beli cuma 2 bulan, 3 bulan, ada spread, emas bisa turun sedikit, fluktuatif juga. Makanya gue bilang susah-susah gampang lah kalau pegang jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, ini tuh gampang banget. Cuman memang tetap ada risiko kerugian sedikit kalau lu belinya misalkan di toko yang harganya digoreng. Makanya sekarang banyak yang beralih kan ke emas digital. Berikutnya ada reksadana saham. Ini tuh sama. Isinya tuh duit lu disebar di manajer investasi, disebarin ke banyak saham. Misalkan saham BCA, Mandiri, BRI, Adaro, Astra, dan lain-lain. Jadi disebar tuh. Biasa returnnya tuh kalau lagi oke juga bisa sampai 15% mungkin. Sampai 20% juga bisa. Tapi kalau lagi jelek pasarnya, kayak pas COVID, bisa minus. Bisa minus sampai 20% juga. Jadi range-nya tuh fluktuatif dari minus sampai bisa plus 20-30%. Ini tuh basically lu percaya manajer investasi, duitnya disebar ke saya LQ45, 45 saham terbaik, indeks 30 saham terbaik menurut analisa manajer investasi tersebut. Lu percayakan duit lu ke mereka. Berikutnya saham individu. Ini yang tadi kayak BBCA, Mandiri, atau Goto, atau gorengan misalkan saham-saham yang konglo sekarang kan banyak tuh. Ini lu pilih sendiri tuh, lu analisanya butuh lebih banyak, analisa jangka panjangnya bisa fundamental, bisa technical, tapi kalau investasi saham jangka panjang sih, lu harus pelajarin fundamental, kayak price to book value, price to earning ratio, dan sebagainya, untuk mengetahui jangka panjang kira-kira perusahaannya ini tuh oke nggak sih? Dia tuh konsisten memberikan keuntungan nggak sih kepada pemegang saham, ada dividennya nggak, net profitnya naik terus nggak, return on equity-nya naik terus nggak, ini jadi lu butuh analisa yang namanya fundamental. Dan kalau dapat saham yang bagus, jangka panjang bisa naik berlipat-lipat duit lu. Kayak BCA dari 20 tahun lalu ke sekarang udah naik puluhan kali lipat. Nah terakhir yang paling susah dan sekarang lagi viral banget sih di kalangan anak muda, itu trading. Ini sebenarnya tuh susah. Antara saham sama trading sebenarnya ada satu lagi ya, kripto. Jadi kripto individu juga ada. Kalau lu belinya cenderung Bitcoin itu masih lebih, ya turun bisa sampai turun 40%, tapi naik juga bisa 2-3 kali lipat. Tapi kalau misalkan pegangnya jangka pendek, ya bisa rugi juga. Kalau misalkan lumayan meme coin itu bahaya banget di kripto karena banyak yang hilang sampai minus 90%. Jadi lu taruh 100 juta, bisa sisa 5 juta doang tuh. Kalau misalkan main kripto individu, makanya harus hati-hati banget kalau investasi ini. Nah, tapi dari saham sama kripto yang paling susah tuh tradingnya nih. Ini mesti analisa yang jago banget, karena trading itu kan kita kan melek terus. Kita turun satu tick aja bisa
efeknya berlipat-lipat karena dia itu ada yang namanya futures biasanya. Jadi ada futures atau margin di mana duitnya misalkan emasnya naik 10%, dengan lu margin atau future bisa naiknya jadi 100%. Turun 10% pun bisa turun jadi 100% karena ada efek margin 10 kali atau 20 kali dan sebagainya. Makanya kalau lu mau trading butuh analisa yang gila banget. Ini mesti orang-orang yang jago ya, dan emosi, kontrol emosi. Ini juga sakit banget sih kontrol emosi. Karena orang yang trading emas, trading forex, misalnya US dollar 16.800, naik 16.900 aja, bisa banyak banget persentase hilangnya ke duit modal dia. Tapi kalau naik pun, bisa naiknya menggila banget. Makanya kalau orang modal kecil tuh banyak yang suka tergiur oleh trading. Tapi kalau nggak ngerti, ya akhirnya habis juga. Karena ada masalah kontrol emosi tadi, analisa teknikal, moving average, semuanya banyak banget hal-hal. Jadi kalau lu mau yang aman, mulai dari sini. Kalau lu udah mulai banyak duit nganggur, mau coba yang main gila dikit, ya boleh ke sini.